Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Meta Berliana dengan NPM 211506147. Saya dari Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan MPKM saya, yaitu sebagai Android Developer dengan program Bangkit Academy. Nah, program Bangkit, yaitu program yang didesain untuk mempersiapkan peserta dengan kecakapan atau skills yang relevan dan dibutuhkan berdasarkan sertifikasi teknikal. Dan tahun ini, saat saya mendaftar, Bangkit kembali menyelenggarakan 3 alur belajar multidisiplin, yaitu machine learning, mobile development atau Android, dan juga cloud computing. Dengan mengikuti Bangkit, peserta akan memiliki pengalaman dan terekspos dengan serba-serbi karir di industri dan pekerjaan di ekosistem teknologi Indonesia. Nah, Bangkit ini sendiri merupakan program pembelajaran yang dipimpin oleh Google dengan dukungan Goto, Traveloka, dan Deep Tech Foundation. Dengan dukungan Kampus Merdeka, Bangkit menawarkan tempat belajar untuk mahasiswa Indonesia untuk memastikan mereka relevan dengan kecakapan yang dibutuhkan oleh industri pada semester genap di tahun 2022-2023. Kemudian kegiatan saya selama menjalani program, yaitu aktivitas studi independen sebagai pengembang aplikasi Android ini meliputi pembelajaran individu dan juga proyek akhir dalam bentuk tim. Pada pembelajaran individu, itu saya mengikuti kelas dalam bentuk asinkronus, yaitu online melalui modul belajar di Recoding Academy, di mana dapat berkonsultasi dengan expert terkait materi yang dipelajari melalui forum diskusi. Selain itu, setiap pesertanya akan memiliki pembimbing sebagai tempat untuk berkonsultasi jika ditemui kesulitan non-akademik dalam mengikuti pembelajaran. Pada program studi independen ini, terdapat satu buah learning pad yang disediakan, yaitu Android Learning Pad, dan peserta akan memperoleh sertifikat kompetensi di setiap kelas di dalam Learning Pad Android jika peserta berhasil lulus dari setiap kelas di dalam Learning Pad Android tersebut. Nah, setelah mengikuti program ini, peserta juga dipersiapkan untuk mengikuti ujian sertifikasi global Associate Android Developer dari Google yang dapat diambil setelah mengikuti kegiatan studi independen ini. Pada proyek akhir, peserta akan dibagi menjadi kelompok, di mana satu kelompok terdiri 5-6 orang dengan tema yang ditentukan oleh masing-masing kelompok dan harus mendapatkan persetujuan dari mentor. Nah, selama kegiatan studi independen pada Android Learning Pad, kami difasilitasi untuk belajar mengenai Android melalui Decoding Academy. Terdapat banyak kelas yang harus diselesaikan seperti memulai pemrograman dengan Kotlin, belajar membuat aplikasi Android untuk pemula, hingga kelas-kelas simulasi ujian Associate Android Developer. Nah, selanjutnya juga terdapat ILT, yaitu Instructor-Led Training, dengan materi English Session, Soft Skill Session, dan juga Mobile Development Session bersama dengan instruktur dalam platform Google Meet. Nah, dan setiap minggunya juga terdapat sesi konsultasi, yaitu weekly consultation dengan mentor, dan pada akhir program juga terdapat proyek akhir yang dikerjakan bersama dengan tim. Pada proyek akhir ini, tim kami membuat sebuah aplikasi dengan tema tourism, culture, dan hospitality bernama Destinology, dengan beberapa fitur utama seperti itinerary generator, landmark detector, dan juga detail destinasi. Berikut adalah hasil aplikasi yang kami buat pada Capstone Project dengan nama aplikasi Destinology. Nah, di aplikasi ini kita bisa membuat planning jika kita berpergian, dan juga bisa dibuat untuk planning di hari pertama, hari kedua, ketiga jika kita mau pergi ke suatu tempat dan berpindah ke tempat lainnya, dan juga terdapat fitur eh, detail dari
destinasi, dan kita juga bisa, direkomendasikan destinasi mana yang ingin kita kunjungi di aplikasi ini. Dan juga terdapat fitur untuk, landmark detector, yaitu ketika kita bepergian ke suatu tempat, kita bisa mengidentifikasi kita sedang berada di mana dengan, identifikasi landmark tersebut. Nah, kemudian keterkaitan dengan MK jaringan komputer. Nah, penggunaan jaringan untuk koneksi aplikasi ke server merupakan, komponen yang krusial dalam pengembangan aplikasi yang memerlukan akses atau pertukaran data dengan sumber daya eksternal, seperti server. Melalui koneksi ini, aplikasi juga dapat mengambil atau mengirim informasi yang diperlukan untuk memastikan fungsionalitas yang optimal. Nah, implementasi protokol komunikasi menjadi langkah selanjutnya yang penting karena menentukan aturan dan format bagaimana data dikirimkan dan diterima antara aplikasi dengan server. Pemilihan protokol yang sesuai juga memastikan interaksi yang efisien dan aman antara keduanya. Aspek keamanan menjadi pertimbangan yang utama dalam pengiriman data melalui jaringan, terutama ketika berurusan dengan informasi yang bersifat rahasia atau pribadi. Nah, pengembang juga harus memperhatikan enkripsi datanya selama proses pengiriman menggunakan protokol yang mendukung lapisan keamanan untuk melindungi informasi dari potensi ancaman keamanan. Nah, dan juga memahami dan menerapkan praktik keamanan yang baik melibatkan penanganan izin pengguna dengan bijak dan memvalidasi setiap input data untuk mencegah serangan yang berpotensial. Dengan memprioritaskan aspek keamanan ini, sebagai pengembang dapat memberikan perlindungan yang kokoh terhadap risiko keamanan yang mungkin timbul selama interaksi aplikasi dengan jaringan. Dalam pembuatan aplikasi kami juga memastikan agar aplikasi dapat diakses dan terhubung dengan jaringan internet. Nah, untuk keterkaitan dengan MK keamanan sistem informasi dan praktikumnya, penggunaan enkripsi, data dalam aplikasi menjadi langkah yang penting untuk melindungi integritas dan kerahasiaan informasi. Enkripsi ini melibatkan proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dimengerti tanpa kunci deskripsi yang sesuai. Dengan menerapkan teknologi enkripsi, aplikasi dapat memastikan bahwa data sensitif seperti kata sandi pengguna atau informasi keuangan aman dari ancaman pencurian atau akses tanpa izin. Pengembang juga perlu memilih dan mengimplementasikan algoritma enkripsi yang andal dan sesuai dengan standar keamanan terkini untuk menjamin keamanan data yang optimal. Nah, manajemen izin pengguna juga merupakan salah satu aspek dalam menjaga kontrol atas akses informasi dalam aplikasi. Penggunaan izin memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses terhadap data dan fitur tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab mereka. Dengan membatasi izin, pengembang dapat mencegah potensi penyalahgunaan atau kebocoran data yang dapat timbul dari izin yang berlebihan. Deteksi dan penanganan ancaman keamanan melibatkan penggunaan sistem keamanan yang aktif untuk mendeteksi perilaku mencurigakan atau serangan siber. Dengan mengadopsi teknologi seperti firewalls dan sistem deteksi intrusi, aplikasi juga dapat merespons secara proaktif terhadap ancaman, melindungi data serta fungsionalitasnya. Pada aplikasi juga kami menerapkan enkripsi data dan juga, eee, berikut adalah, halaman login dari aplikasi. Nah, login ini juga berguna agar kita menjaga keamanan data dari, para pengguna. Kesimpulan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, aplikasi Android itu tidak dapat dipisahkan dari peran jaringan komputer dan juga keamanan sistem informasi. Penggunaan jaringan untuk koneksi aplikasi ke server tidak hanya memungkinkan pertukaran data yang efisien, tapi juga membuka pintu untuk tantangan keamanan yang harus diatasi dengan implementasi protokol komunikasi yang aman. Dan lebih lanjut, penggunaan enkripsi data, manajemen izin pengguna, deteksi dan penanganan ancaman keamanan, serta pembaruan keamanan aplikasi menjadi langkah-langkah yang krusial dalam memastikan aplikasi Android tidak hanya berfungsi optimal, tetapi juga dapat melindungi integritas dan keamanan informasi pengguna. Dengan menyatukan aspek-aspek ini, kita juga sebagai pengembang dapat menciptakan aplikasi yang tangguh, dapat diandalkan, dan sesuai dengan standar keamanan informasi terkini.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.